Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam beraktivitas sehari-hari. Masih seputar dunia perburuan, beberapa waktu yang lalu dalam video sebelumnya kita sama-sama belajar bersama tentang perhitungan PHK. Nah, dalam perhitungan PHK tersebut di situ ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan kita pahami bersama-sama. Nah, beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan pekerja mengenai jenis-jenis PHK dan besaran PHK itu seperti apa? Apakah ditentukan sepihak oleh pihak perusahaan atau memang sudah ada aturannya? Nah, melalui video kali ini saya ingin berbagi mengenai jenis-jenis PHK yang bisa kita coba pahami dan kita pelajari bersama-sama, di mana PHK tersebut bisa terjadi dalam satu kondisi atau keadaan tertentu, dan itu tentunya membawa konsekuensi atau dampak tersendiri terhadap besarannya pesangon ataupun kompensasi yang diterima oleh pekerja itu sendiri. Nah, di papan ini ada beberapa jenis PHK, kemudian tentang kompensasi yang bisa peroleh oleh pekerja itu akibat dari sebuah peristiwa. Nah, di sini saya akan mencoba gambarkan tentang jenis-jenis PHK, kemudian apa kompensasi yang bisa didapatkan oleh si pekerja itu atas kondisi yang ada ketika si pekerja itu ter-PHK dengan satu peristiwa. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat tentang jenis PHK. Ada PHK mengundurkan diri. Nah, di saat pekerja mengundurkan diri itu, apa yang didapatkan oleh si pekerja di saat pekerja tersebut mengundurkan diri? Nah, di saat pekerja mengundurkan diri ini, di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu, di saat si pekerja mengundurkan diri secara baik-baik, yang diterima oleh pekerja kompensasinya adalah penggantian hak dan uang pisah, di mana pekerja mengundurkan diri ini adalah bukan manajemen atau non manajemen. Nah, di sini yang didapatkan adalah penggantian hak dan uang pisah. Nah, uang pisah ini berapa besarannya? Itu biasanya diatur dalam kesepakatan di PKB ataupun PP ataupun dari kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, ini uang pisahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah PHK mangkir. Nah, kita sering mendengar juga banyak pekerja yang mangkir berhari-hari atau tidak masuk bekerja itu lebih dari 5 hari dalam sebulan. Nah, ini biasanya di PKB ataupun di peraturan perusahaan tercantum juga, di saat pekerja tersebut mangkir selama 5 hari berturut-turut dianggap mengundurkan diri. Nah, itu biasanya telah diatur di sana. Nah, kemudian di saat PHK mangkir ini itu sama artinya juga mengundurkan diri. Di saat PHK mangkir ini, apa yang didapatkan oleh si pekerja tersebut? Yang didapatkan oleh pekerja tersebut adalah sama, penggantian hak dan uang pisah, di mana uang pisah tersebut adalah kebijakan dari perusahaan atau telah diatur tersendiri dalam PKB maupun peraturan perusahaan. Nah, yang ketiga adalah PHK karena pekerja melakukan pelanggaran berat. Nah, di saat pekerja melakukan pelanggaran berat ini, apa yang didapatkan oleh pekerja? Yang didapatkan oleh pekerja adalah penghargaan masa kerja
yaitu 1 kali, kemudian penggantian hak. Sementara pesangon nggak dapat dia untuk pelanggaran berat. Kemudian PHK ditahan pihak berwajib. Nah, di saat PHK ditahan pihak berwajib, apa yang didapatkan oleh si pekerja? Yang didapat oleh si pekerja adalah pesangon nggak dapat, penghargaan masa kerjanya dapat, penggantian haknya dapat. Nah, yang kelima adalah PHK karena perusahaannya rugi. Nah, di saat perusahaannya rugi, biasanya juga terjadi PHK. Nah, di saat perusahaan rugi dan terjadi PHK, apa yang didapatkan oleh si pekerja? Pesangonnya dapat 1 kali, kemudian penghargaan masa kerjanya dapat 1 kali, dan penggantian hak itu dapat. Nah, kemudian PHK karena perusahaannya pilot. Ini juga sama. Kita sering melihat bahwa banyak perusahaan juga dalam kondisi dia nggak bisa melanjutkan atau dipilotkan karena memang dia mempunyai hutang yang banyak, gitu kan. Nah, di saat perusahaan mengalami pilot dan terjadi PHK, yang diterima oleh si pekerja adalah 1 kali pesangon, 1 kali masa kerja, dan uang pisah. Nah, kemudian ada PHK juga, di mana di saat perusahaan mau merger, tetapi si pekerjanya menolak untuk dipekerjakan. Misalnya contoh, ada perusahaan A dan B mau merger jadi 1 nih, kemudian si pekerjanya nggak mau diikutkan perusahaan untuk bekerja di perusahaan setelah merger. Nah, ini tentunya terjadi konsekuensi PHK, di mana di saat perusahaan yang merger dan pekerja menolak untuk dipekerjakan. Nah, di sini si pekerja akan mendapatkan kompensasi, yaitu 1 kali pesangon, 1 kali masa kerja, dan penggantian hak. Nah, kemudian PHK yang lain adalah di saat perusahaannya melakukan merger dan pengusaha tidak mengikut sertakan si pekerjanya, atau perusahaannya nggak mau untuk mempekerjakan pekerjanya. Nah, di sini tentunya konsekuensi PHK juga pasti terjadi. Di saat perusahaannya merger tetapi pengusaha tidak mau mempekerjakan, maka pengusaha wajib memberikan pesangon kepada si pekerja. Berapa pesangonnya? Pesangonnya adalah 2 kali pesangon, 1 kali masa penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Yang ke-9 adalah PHK karena efisiensi. Nah, biasanya ini juga sering terjadi. Di saat perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan juga mengurangi karyawan. Nah, bagaimana dengan karyawan yang ter-PHK tersebut? Apa hak-haknya? Hak-haknya adalah si karyawan tersebut mendapatkan pesangon 2 kali pesangon, kemudian 1 kali masa kerja, dan penggantian hak. PHK karena pensiun. Nah, ini itu hal yang lumrah. Tentunya di saat si pekerja tersebut memasuki masa pensiun, tentunya dia pasti akan berhenti dari perusahaan. Kan dia tidak mungkin lagi melakukan pekerjaan karena faktor usia. Nah, di saat memasuki pensiun ini, si pekerja juga akan mendapatkan hak-hak yang akan diterima. Apa yang didapatkan untuk PHK karena pensiun? Yang didapatkan oleh pekerja karena pensiun adalah 2 kali pesangon, 1 kali masa kerja, dan penggantian hak. Nah, yang lain adalah PHK karena meninggal dunia. Nah, PHK meninggal dunia ini tentunya juga ada hak-hak yang mesti diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris. Karena apa? Di sini masih melekat bahwa si pekerja tentunya mempunyai ahli waris yang mesti harus mendapatkan hak-hak atas kompensasi yang diterima. Apa? Berapa besarannya yang diterima oleh ahli waris adalah 2 kali pesangon, 1 kali masa kerja, dan penggantian hak.
Nah kemudian yang lain adalah PHK karena sakit berkepanjangan atau cacat tetap. Nah, ini juga sering kali terjadi di saat ada pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat tetap sehingga dia tidak lagi bisa melakukan pekerjaannya. Itu si pekerja meminta untuk di PHK karena memang di saat pekerja sakit atau cacat itu pengusaha nggak bisa mem-PHK, itu dilarang. Namun di sini si pekerja bisa mengajukan diri untuk di PHK. Nah, di saat si pekerja sakit berkepanjangan kemudian cacat tetap ini, apa atau berapa kompensasi yang harus yang diberikan pengusaha kepada si pekerja tersebut? Untuk kompensasi karena sakit berkepanjangan atau cacat tetap ini, pengusaha atau perusahaan wajib memberikan kompensasi sebesar 2 kali pesangon, 2 kali masa kerja, dan penggantian hak. Nah ini adalah gambaran tentang jenis-jenis PHK, kemudian kompensasi-kompensasi yang dia terima akibat dari PHK yang terjadi dengan berbagai sebab yang bisa terjadi. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Untuk perhitungannya kawan-kawan bisa melihat video saya yang sebelumnya, di situ tercantum jelas bagaimana perhitungannya. Nah sementara yang saat ini adalah jenis-jenis PHK dan besaran kompensasinya. Ini adalah yang bersifat normatif atau yang diatur dalam undang-undang. Sementara untuk uang pisah ini biasanya adalah diatur dalam kebijakan perusahaan tersendiri atau kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Nah sekali lagi mudah-mudahan ini bisa berguna untuk teman-teman yang belum mengerti atau belum memahami tentang jenis-jenis PHK dan kompensasinya, bahwa itu telah diatur dan ada aturannya, sehingga teman-teman akan tahu ketika terjadi sesuatu PHK, teman-teman akan memahami apa sih yang sedang terjadi dan benarkah kompensasi itu sesuai dengan aturan. Sekali lagi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan dan utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Yang jelas ini sekali lagi saya ingatkan bahwa kondisi ke depan buruh akan semakin sulit, kondisi buruh akan semakin berat. Hari ini lapangan pekerjaan sangat sulit. Kebayang ketika nanti anak-anak kita masuk dunia kerja, mereka akan jauh lebih sulit. Hari ini PHK sangat mudah terjadi. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama menyiapkan lapangan pekerjaan untuk anak-anak kita nanti. Perjalanan ini masih sangat panjang, dan teman-teman juga tentunya paham sekali bahwa Omnibus Law yang jelas-jelas itu sangat merugikan kaum pekerja dan generasi masa yang akan datang dipaksakan untuk segera disahkan. Ayo kita tolak Omnibus Law, kita tolak regulasi-regulasi yang merugikan kaum buruh dan rakyat. Jangan segan untuk turun aksi ke jalan di saat lobby tidak lagi mempan. Dan jangan lupa juga bangun kekuatan ekonomi bersama. Kita bangun koperasi, kita bangun perusahaan-perusahaan bersama, kita bangun klinik rumah sakit bersama, kita bangun bank bersama, kita bangun minimarket supermarket bersama, yang itu nanti kita miliki bersama dan bisa kita wariskan kepada generasi kita. Dan yang jelas, ayo, kondisi sekarang PHK sangat mudah terjadi. Banyak kawan-kawan kita yang ter-PHK. Kita mampu membesarkan kapitalis, kita mampu membesarkan perusahaan-perusahaan punya majikan kita, kita mampu membangun masa depan majikan-majikan kita. Saatnya kita juga harus mampu membangun masa depan kita bersama-sama
termasuk masa depan generasi kita. Kita ciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang ter-PHK. Tetap semangat, perjuangan ini masih sangat panjang. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.